Jadi lihat muqaddimahnya ya. Qablal haudi fi ta'rifil usul, sebelum kita artinya tenggelam lebih jauh tentang pengenalan apa itu usul, kemudian wal kalami ala ibhathihi, sebelum kita berkata artinya untuk membahasnya lebih luas ya, maka yujidaru bina anna lima ilmatan syariatan bitarikhihi. Jadi kita sangat penting dulu kita mengungkap bagaimana proses syariat ya, dan sejarah-sejarah daripada syariat Islam di masa lampau. Kemudian wa tariqatil kitabati fihi, kemudian bagaimana proses jalan penulisan daripada kitab usul fikih. Dan juga penting kita kenal ya, wa ahammal muallifati allati allafat fi hadzal pan, bagaimana pentingnya ya karangan-karangan kitab fikih itu kemudian dikarang hingga sampai pada masa ini dan pada pan yang akan kita pelajari saat ini ya. Jadi lam yakunil usulu ala wad'ihi al-hali ma'rufan bis sadril awal minal Islam. Nah, jadi dalam pengenalan usul takrif, pengenalan usul fikih itu ya, secara ma'ruf pada masa awal Islam itu tidak dikhususkan ya, tidak dikhususkan pada masa Nabi, pada masa awal Islam, pada masa Nabi, pada masa sahabat. Kenapa? Islam yakun, ketika Islam yakun sahabatu bihajatin ilal qawaidi, karena sahabat tidak memiliki hajat pada waktu itu untuk mencari dasar-dasar ilmu yang seperti ini. Kan allati nadrusuha bihi nahnu hadhil ayam, yang kita pelajari pada hari ini. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini di masa sahabat tidak berhajat. Apa alasannya? Kan bal kanu ya'rifunaha bisaliqatihim al-arabiyah al-asliyah al-as-salimah. Kenapa? Karena orang Arab itu sudah terbiasa dia dengan bahasa Arab ya, yang fasih, Arabiyah, yang al-asliyah, bahasa Arab yang asli, yang as-salimah, bahasa Arab yang selamat, artinya bahasa Arab yang fasohah. Bahasa Arabnya sudah luar biasa, kan? Nah, kemudian pakamakanu ya'rifuna, nah sebagaimana mereka mengetahui annal fa'ila marfu. Orang Arab itu walaupun tidak pernah belajar ilmu nahwu, dia tahu bahwa isim fa'il itu yang menjadi fa'il itu ya pasti rofa. Ya. Kemudian kanu ya'rifuna, mereka juga mengenal bahwasanya ma tafidul umum al mustaghraq ya li ifradi ma dakhalat alaihi. Mereka juga tahu mana ma, kan ma itu banyak, ada malil mausulah, ada malil mausupah, ada manafiyah dan sebagainya. Tapi orang Arab tahu kalau sudah mana ma yang bermakna istighraq, mana ma yang istifham, sudah hafal karena memang sudah menjadi biasa bahasanya tersendiri, kan? Kemudian wa annaha tasta'milu fi ghairil akil hakikatan, dan orang Arab itu tahu juga bahwa ma itu bisa masuk dia kepada yang tidak berakal, kalimat ma itu secara hakikat, kan? Kemudian wa fi ghairi, dan kalau yang kepada yang tidak berakal kata ma ismuha, man ismuha,
Kan orang Arab bisa membedakan itu. Mana yang majas, mana yang hakikat. Kemudian wa'an man lil umum aidan, juga orang Arab tahu ketika dia mengatakan man untuk orang banyak, dia tahu mana untuk man untuk orang yang mufrad, mana untuk yang umum, mana untuk yang khas. Man ismukum, siapa nama kalian kan? Atau man ismuka, kan ada yang khas, ada yang, orang Arab bisa membedakan itu. Sudah terbiasa walaupun tidak pernah belajar ilmu nahwu seperti kita itu, karena bahasanya itu sudah salimah. Ya, nah, itu maksudnya. Dan juga orang Arab tahu bahwa an asyrota min qabilil khas, bahwa 10 itu mengabulkan khusus. Kan kalau 10 itu pemikirannya ini kan umum, jamak. Karena banyak kan, lebih dari 3. 10 itu mengabulkan khusus. Nah, kemudian wa annaha qat'iyatud dalalati ala musammaha ila ghairi zalika minal masailil usuliyah. Dan juga bahwasanya ada dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang zonni, ya. Orang Arab itu juga sudah kuasa itu. Sudah sudah terbiasa atas sebut-sebutan apa yang dikatakan qat'i, apa yang dikatakan zonni di masa sahabat, ya. Nah, kemudian kapan ilmu usul fikih ini mulai berkembang? Mulai Imam Syafi'i ini mulai berpikir bagaimana usul fikih ini harus beliau tulis, artinya beliau karang kitabnya setelah masa sahabat. Islam sudah semakin luas. Ada orang Arab, ada orang yang bukan Arab yang masuk Islam. Kemudian bahasa Arabnya menjadi kocar-kacir, tidak jelas. Kan ada yang pakai bahasa yang belum bisa bahasa Arab masuk Islam. Nah, mulai timbul banyak firqah, timbul banyak aliran. Nah, pada waktu itu ada 2 aliran, namanya Ahlul Kalam, ada namanya Ahlul Ra'i. Nah, yang Ahlul Kalam ini, ya ini dalilnya ini. Ya, menurut saya yang Ahlul Ra'i, ini tidak masuk akal. Terjadilah perdebatan seperti itu. Karena apa? Karena sudah luas Islam. Semua sudah punya pendapat sendiri-sendiri, kan? Kenapa? Karena kalau dia mau kembali, Rasul sudah tidak ada, para sahabat sudah wafat. Nah, jadi sehingga mulailah di situ Imam Syafi'i mengarang satu kitab usul setelah namanya kitab usul fikih Ar-Risalah, ya. Nah, itu pertama kali yang namanya kitab usul fikih ini dibuat, ditulis. Nah, kemudian setelah itu, pada masa itu ada terjadi perpecahan metode, ada terjadi perpecahan cara, jalan di dalam beristimbat, sehingga nanti Anda tidak lagi bingung kenapa mazhab ini berbeda dengan mazhab itu, kenapa pendapat ini beda dengan pendapat itu. Nah, kalau kita sudah mempelajari usul fikih, kita tahu alasannya kenapa berbeda. Nah, karena usul fikih, metode beristimbat itu di masa itu ada 2 metode. Ada namanya thariqatul mutakallimin, ya, ada namanya thariqatul fuqaha. Nah, apa itu thariqatul mutakallimin? Nah, yang mengambil metode jalan thariqatul mutakallimin itu yang 3 sahabat, 3 imam ini. Pertama Imam Malik, kedua Imam Syafi'i, ketelu Imam Ahmad Ibnu Hambal.
Yang mencari jalan thariqatul fuqaha Imam Hanafi. Beda jalan. Nah, apa maksudnya sekarang? Thariqatul mutakallimin. Searan thariqatul mutakallimin ini pertama, segala pegawaian mulai Nabi dan para sahabat tentang syariat itu tetap ditulis, dikuatkan, ya, dikuatkan, ditulis dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada suatu kejadian di masa itu, dicarikan dalilnya. Pertama dicarikan Alkitab, Sunnah, kemudian dalil akli. Nah, sehingga nanti setelah itu barulah dikias kejadian-kejadian di dalam syara itu setelah masa itu. Tetapi kalau thariqatul fuqaha, jalan daripada Imam Hanafi, segala pegawaian yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat itu ditetapkan. Kemudian ketika ada permasalahan yang terjadi, itu yang dikias, tidak mencari dalil, tidak mencari hadis, tidak mentakhrij hadis, itu saja. Pokoknya segala pegawaian para sahabat tingkat zaman Nabi itu ditulis. Kemudian nanti kalau ada kejadian yang bermazhab Hanafi, itu yang dikias. Oh, ini pernah dulu terjadi di masa Nabi begini, itu yang dikias. Tetapi kalau thariqatul mutakallimin tidak seperti itu. Dia cari dalilnya dulu. Ada mana hadisnya, mana hadis sahihnya, mana hadis mutawatirnya, mana hadis ahadnya, itu dicari dulu. Lalu dicari ayatnya, lalu dikias. Nah, beda kan? Nah, kesimpulan intinya, kalau Imam Hanafi itu ketika beristimbat tentang ilmu fikih, ya, beliau mencari contoh dari apa yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat tanpa mencari dalil. Nah, jelas. Nah, itu nanti yang ditunjukkan. Misalnya ada muridnya Imam Hanafi, itu sudah kitab itu jadi panduannya. Kitab yang ditulis, yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat itu. Nah, dari isi kitab itu yang dia kias, dia sesuaikan kejadian yang terjadi dengan peristiwa pada masa itu. Sedangkan kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, beliau tetap memegang tadi seperti yang dipegang oleh Imam Hanafi itu, tapi beliau mencarikan dalil. Carikan dalil pertama, dalil akli, kedua hadis, Al-Quran, Kitabullah, Sunnah Rasul. Lalu beliau beristimbat. Itu makanya dinamakan ada kias. Sama-sama sih kias, yang tadi itu kias, tapi cara mengkiasnya dari pegangan itu, ya, yang sudah ada. Tetapi kalau ini cara mengkiasnya dicarikan dalil. Itu perbedaan dari dua ada namanya thariqatul fuqaha, ada namanya thariqatul mutakallimin. Maka ketika terjadi perdebatan, perbedaan istimbat, ya, karena memang kedua-duanya sama-sama mengkias. Imam Hanafi mengkias dengan itu, Imam Syafi'i juga, maka tidak boleh mujtahid yang yang baru tidak boleh menyalahkan, karena sama-sama kias keduanya, supaya tidak terjadi saling merusak atau saling membatalkan hasil ijtihadnya. Ya, nah itu yang perlu anda pahami dulu. Jadi kesimpulannya, yang namanya usul fikih itu, yang pertama kali menulis usul fikih namanya Imam Syafi'i, ya, sehingga menjadi kitab namanya kitab Ar-Risalah. Dan jalan usul fikih itu ada dua. Ada namanya thariqatul fuqaha, itu yang dijalani oleh Imam Hanafi. Ada namanya thariqatul mutakallimin, itu yang dilakukan oleh tiga mazhab itu. Nah, jadi nanti kita kalau bermazhab, kita pelajari dulu mazhab mana, sehingga kita tidak gampang. Sekarang Anda sudah tahu kan? Nah, jadi sudah tahu bahwa Imam Syafi'i, Imam Hanafi begini cara beristimbatnya. Imam Syafi'i kan berarti beda. Nah, sehingga kalau terjadi perbedaan, maka itu sebabnya kita pilih mazhab.
Tidak bisa kita sembarang ngambil mazhab ini, tidak bisa seperti itu karena metode istimbatnya berbeda. Maka orang tidak boleh talfik. Sudah pakai mazhab ini, pakai mazhab itu lagi tidak boleh kan? Kalau kita pakai mazhab ini ya mazhab ini, pakai Malik, begitu modelnya ya. Nah, sekedar itu dulu pembukaannya. Kemudian kita lanjut nanti ke pengenalan daripada ilmu usul fikih. Nah, sebelum coba baca yang pertama itu. Perhatikan ya. Ta'rifu usulil fikih. Ini perlu dipahami, pengenalan tentang usul fikih. Sebelum kita lanjut, sebelum kita mengenal, sebelum kita lebih jauh mempelajari ilmu usul fikih, kita kan perlu kenal dulu. Ya, gitu. Apa itu usul fikih? Bagaimana bentuk usul fikih itu? Karena sesuatu yang kita tidak tahu bentuknya tentu kita tidak bisa kenal. Ya, ini yang dimaksud dengan ta'rifu usulil fiqh, pengenalan tentang usul fikih. Kita mulai dari kalimat usul fikih, ya. Usul fikih. Usul fikih itu namanya laqab, gelar. Ya, misalnya Abi Suja. Kalau punya gelar pasti ada orangnya. Ya kan? Kalau punya gelar. Misalnya Asadullah Sayyidina Hamzah kan? Sekarang ini usul fikih sudah jadi laqab, sudah jadi gelar, pasti ada kan? Sebelum Anda kenal itu, Anda tahu dulu ini. Ya. Usulul fikih ini adalah laqab. Bagaimana kedudukan ilmu nahunya? Ini namanya tarkiban idhafian. Ingat, itu perlu Anda tahu. Mana tarkiban isnadian, mana tarkiban idhafian, mana tarkiban wasfian. Kenapa? Karena Anda nanti bisa tahu misalnya kalimat aqdun nikah. Itu tarkiban wasfian. Jangan bilang tarkiban walaupun dia mudhaf. Sama seperti ini. Anda harus tahu ini namanya tarkiban idhafian. Kalau tarkiban idhafian sudah pasti usulnya mudhaf, fikihnya mudhaf pun jelas. Nah, itu satu. Kalau namanya tarkiban idhafian, berarti kan isimnya ini dua. Pertama usul, kan? Pertama usul, kedua fikih, kan? Pertama usul, kedua fikih. Dua ini kan. Nah, sekarang Anda harus kenal dulu ini. Apa itu usul, apa itu fikih. Itu yang harus Anda kenal. Nah, sebelum kita sampai kepada fikih, ya, kita bahas dulu tentang usul. Apa itu usul? Ya. Sebelum kita sampai kepada fikih, kita bahas dulu itu apa usul. Ya. Nah, usul asal kalimatnya aslun. Ya. Aslun ini mufradnya. Jamaknya usulun. Itu jamaknya. Mufradnya aslun. Ingat ya. Nah, aslun mufradnya jamaknya satu. Yang kedua, dhawabit. Apa jamaknya ini? Apa jamaknya? Dhabitun ini mufradnya, jamaknya dhawabit. Jelas? Yang ketiga, qaidatun. Jamaknya?
Qawaid. Jelas? 2, 3. Yang keempat, di arah kitab yang keempat, asasun. Jamaknya ya, ingat ya. Ini nanti pemahaman usul ini ada pemahamannya secara lughat, ya. Ada pemahamannya secara kita bicara lughat dulu, ya. Saya sudah bicara kemarin, kalau ada lughat itu mengabulkan istilah, ya. Hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, hakikat apa juga? Itu mengabulkan istilah. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang lughat, ya. Apa arti usul menurut ilmu lughat? Lughat itu namanya etimologi. Kalau istilahnya terminologi, ya. Menurut lughat, kita bicara belum istilah, ya. Nah, baca itu. Enggak, balik. Nah, apa menurut lughat? Terus coba bawa terus. Anu dia. Nah, lihat ya. Usul fikih. Mufradnya aslun, jamaknya usulun. Menurut lughat, 1, ma yubna alaihi ghairuhu. Jelas? Satu, ya. Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibina di atasnya selain daripadanya. Jelas? Sesuatu yang dibina di atasnya selain daripadanya. Ini meja aparan jendela ni apa lebawan. Namun nenar tembok bawah ni arah jendela ni. Nah, itu yang dibina selain daripadanya di atasnya. Jelas? Berarti itu asalnya kan yang bawah. Nah, ma yubna alaihi ghairuhu. Yang dibina di atasnya selain daripada dia. Dari dia dibina. Jelas? Itu menurut lu. Yang kedua, apa itu? Man sya'asya. Tempat timbulnya sesuatu. Dari mana timbulnya sesuatu? Dari dasar, dari asal. Enggak bingung. Itu yang dimaksud dengan usul menurut ilmu lughah, ya. Man sya'as syai' atau ma yubna alaihi sesuatu yang dibangun atasnya selain daripadanya. Atas dirinya tapi dia dibangun. Nah, jelas? Nah, itu artinya menurut ilmu lughah. Lalu saya tanya sekarang. Ketika kita bertanya sesuatu, kan pasti yang akan kita tanyakan, kamu dari mana? Apanya yang Anda tanyakan? Asalnya, ini namanya aslun. Nah, jelas? Yang kedua sekarang dhabit. Kenapa saya buka ini? Karena nanti menyangkut dengan semuanya. Yang kedua dhabit. Dawabit jamaknya. Ketika Anda menulis sesuatu di atas kertas, lalu Anda ambil dari kitabullah wa sunnah, apa namanya itu? Dhabit. Anda mendhabit dari kitab itu lalu Anda tulis.
Kan ada asalnya. Asalnya dari mana? Dari kitabullah wa sunnatir rasul. Itu namanya asal maksudnya, asal dobitnya, asal pengambilannya. Jelas? Segala sesuatu ini Anda ambil dari dua hal, Al-Quran dan itu namanya dua. Yang ketiga, kaidah. Ketika Anda membangun, misal pihak beruga, arah apa empat di dalam bawaan, tekan tiang, tiangnya itu sebagai itu namanya kaidah. Yang kelima, ketika Anda membangun rumah, batu yang buat itu apa namanya? Pondasi, itu namanya Masuk akal enggak semuanya ini? Masuk? Jelas? Itu menurut ilmu lughah. Jelas? Ini menurut ilmu Jadi ketika Anda mengatakan seperti ini Anda kuasai yang empat ini. Apa artin asal, apa artin dhabit, apa artin kaidah, apa artin asas. Sama artinya asas, tetapi nanti kalau sudah masuk ke kalimat fikih, ini akan berubah makna dia. Jelas? Akan berubah makna. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya berbeda tentu. Sama, memang kata dasar aslinya ya asas, dasar. Seperti tadi, kalau rumah kan asasul bait namanya, bukan aslul bait. Masuk akal enggak? Ya kan? Jelas? Nah, nanti akan berubah, tapi harus Anda tahu ini. Karena kalau sudah masuk ilmu fikih nanti, berbeda dia gara-gara kalimat ini, kalimat lughahnya ini. Beda maknanya, walaupun tetap makna dasarnya adalah asal, tetapi masalahnya beda. Kalau misalnya dari mana Anda mendapatkan ayat itu, yang Anda tulis itu dhabit namanya, dhabitul ayat atau dawabitul ayah, bukan aslul ayah atau bukan asasul ayah, bukan juga qaidul Jelas atau tidak? Kalau Anda melakukan sesuatu, bukan Anda bilang aslul, apa yang Anda lakukan pasti Anda bisa kaidah, dasar sesuatu. Nah, itu maksudnya sekarang jelaskan secara lughah. Nah, sekarang kita bahas secara istilah. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas usul menurut istilah. Tadi kan sudah jelas ini. Ya? Sudah jelas menurut istilah. Ini saya jelaskan. Sekarang menurut istilah apa? Usul. Apa? Iya. Di dalam istilah dia banyak makna. Salah satunya ad-dalil. Ingatan deh. Ad-dalil. Jamaknya ini dalalah. Dalalatun, dalilun. Ya. Kok jauh ya? Tapi ketemu, santai. Ya. Pertama maknanya dalil. Ya. Anda saya tanya, apa yang Anda ambil dari Al-Quran yang Anda baca itu? Dalil ambilnya dari mana? Dari kitabullah Dari kitabullah itu apanya? Asalnya. Maksud enggak? Dari mana asalnya dalil? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran dan hadis itu apa yang kita ambil? Masuk enggak? Masuk? Itu namanya dalil. Itu arti usul menurut istilah. Jadi ketika Anda mengatakan apa arti usul menurut istilah, ya Anda sebut dalil. Ya, maka dikatakan dalilul fikhi. Itu aslinya arti usul Kenapa dikatakan dalil? Karena Anda mengambilnya dari kitabullah wa sunnatir rasul. Kitabullah wa sunnatir rasul adalah masuk akal enggak? Lanjut itu, lihat apa terus? Yang kedua.
Nah, ar-rujhan, ya. Terus baca ya. Al aslu fil kalami al haqiqatu. Terus? Al aslu fil kalami al haqiqatu. Maksudnya rojeh indah sami'i. Begini maksudnya. Kalau saya ngomong sekarang, tapi saya tidak keluarkan, Anda paham tidak? Berarti kalau saya ngomong baru Anda paham kan? Mana dikatakan omong ketika keluar, ketika ada orang mendengar. Ketika ada orang mendengar lantas saya ngomong, hakikatnya itu yang Anda butuhkan. Berarti asalnya yang Anda, suara saya yang keluar kan? Itu asal yang Anda paham. Gimana? Kalau saya tidak keluarkan, Anda tidak akan paham. Lanjut apa terus kalimatnya itu? Nah, kalau saya ngomong langsung pada saat ini Anda paham, itu kan yang Anda butuhkan. Berarti Anda butuhkan asal omongan itu. Jangan pada ini yang dimaksud dengan ar-rujhan. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, al-qaidah mustamirrah, ya. Tidak perlu bagus-bagus tulisannya, yang penting paham. Al-qaidah mustamir, kaidah yang dilampaui. Contohnya, terus lil muttari, terus ibahatul mayitati lil muttari. Kebolehan bangkai itu bagi orang yang mudarat. Berarti asalnya halal atau tidak? Asalnya wa kullu mayyitin haramun. Setiap bangkai itu tetapi boleh. Ibahatul mayyiti lil muttari, tapi boleh bagi orang yang mudar. Berarti dilampaui hukum dasarnya kan? Ini namanya al-qaidatul mustamirrah. Hukum dasarnya terlampaukan, pada hakikat aslinya qaidahnya. Masuk ini enggak? Masuk. Ya kan? Qaidah aslinya adalah haram, tetapi boleh karena mudarat. Artinya apa? Dia menyelisihi hukum asal. Menyampingkan hukum asal, padahal hukum asalnya haram. Gimana? Tetapi kalau terpaksa lil muddari karena mudarat menjadi ibahah, boleh. Berarti hukum asalnya hilang kan? Jadi ketika Anda ditanya bagaimana hukum bangkai, makan orang yang makan bangkai ketika orang sakit, ibahah, tapi dasarnya jelas? Habis? Masih? 4. Terus as-suratu allati qiyasa 'alaiha. Suatu bentuk yang dikias atasnya. Saya tanya sekarang Anda. Kalau saya mengkias sesuatu, harus ada enggak pokoknya? Karena enggak mungkin ada kias kalau enggak ada asal. Ya? Jadi setiap sesuatu yang dia dikias itu namanya furu. Cabang tidak mungkin ada tanpa ada asal. Ketemu enggak semuanya? Ketemu enggak? Ketemu kan? Nah, dalil, usul yang kita bahas ini, belum yang lain kan, baru usul. Apa makna usul pertama ini? Ma yubna alaihi ghairuhu. Kemudian apa maknanya secara istilah? Pertama, dalil. Kenapa saya mengatakan bahwa usul itu artinya dalil? Karena dalil itu diambil dari Al-Quran dan sedangkan Al-Quran al-hadis itu adalah asal, ketemu. Ya. Kedua, tadi bagaimana dikatakan rojeh?
omongan saya ini kalau saya tidak ungkapkan. Asal Anda memahami omongan saya ketika saya keluarkan. Kalau saya tidak keluarkan, Anda tidak akan paham. Berarti kalimat itu harus keluar. Dari mana? Dari asal masuk. Yang ketiga, yang tadi. Al-qaidatul mustamirrah, bolehnya sesuatu, ya. Kebolehan ibahatul mayyiti, kebolehan bangkai itu boleh lil mutarri, bagi orang yang mudarat. Berarti apa? Asal hukumnya haram. Jelas? Yang keempat, segala sesuatu yang dikias, ya, harus punya sumber karena ada bahan kiasannya. Bagaimana kita mengkias sesuatu yang tidak memiliki dasar atau asal? Jadi pahamlah Anda sekarang apa arti usul, artinya dalil. Satu, kedua rojeh, ketiga qaidatul mustamirrah, keempat kias. Bentuk kias as-suratu, bentuk jelas? Ya. Nah, nanti kita lanjut ke kelanjutannya masalah fikih.